Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi di acara wawancara eksklusif. Berita paling ditunggu masyarakat Aceh dan paling viral. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah diberi kesehatan Iya Pak. ya sehingga Iya, kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan baik ya, benar. dan kita syukuri semuanya nih Iya karena Pak. ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali Pak. Kesibukan apa yang sedang dijalani sekarang ini Pak? Ya, saya ini dulu saya kan tahu mantan Direktur Utama Bank Aceh, Benar sekali Pak. mantan Wali Kota Banda Banda Aceh Aceh periode 2017-2022 22. dan memimpin banyak organisasi. Tetapi yang jelas bahwa kesibukan saya adalah yang pertama tentu saya kerja-kerja sosial ini terus kita jalankan. Benar sekali Pak. Tapi juga saya adalah sebagai ketua-ketua nih ya, Ketua. Iya, ketua iya, iya Pak. organisasi, Organisasi. tentu saya Ah, juga iya. akan menjalankan organisasi dengan baik. Betul, betul Pak. Pertama saya sebagai ketua DPD PAN Kota Banda Oh ya, Aceh. Ketua DPD PAN Kota Banda Aceh Pak ya? Yang tentunya Heeh. ini kan harus kita jalankan semuanya. Betul Ya. sekali, betul Roda Pak. partai harus berjalan dengan baik karena Benar. semuanya ingin yang lebih baik. Ya. Yang kedua Ah, adalah ah. saya Heeh. juga ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh. Oh, iya, iya, Jadi iya, iya. bagaimana masyarakat Aceh itu nanti bisa keluar dari masalah problem yang selama ini melaksanakan kegiatan ekonomi secara konvensional atau secara sistem bunga Benar. dengan berlakunya Kanun nomor 11 2018 Iya, Pak. sehingga bisa keluar dari itu sehingga seluruh kegiatan ekonomi di Aceh ini bisa menjadi sistem syariah, dan ini salah satu tugasnya adalah masyarakat ekonomi syariah untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk mengikuti itu. Betul sekali, Pak. Kemudian juga saya sebagai ketua Bapeti Aceh, Iya. Bapeti itu apa itu, Pak? Bapeti. Kami kan kurang tahu juga nih. Badan Veteran Pertenisan Oh, Aceh, oh, tapi yang iya, iya. tua-tua ya, Yang tua-tua, yang oke. tua-tua yang Iya, siap. di atas 45 tahun ke atas. Benar sekali, Pak. Jadi Heeh. ini tugas saya adalah menggerakkan ini seluruh Aceh Iya, agar tenis ini bisa berjalan dengan baik. benar sekali. Tujuannya adalah Heeh. untuk menjalin silaturahmi, Iya. untuk kesehatan, Iya. untuk hiburan Betul, sesama ya, betul, betul. untuk prestasi karena diperlombakan juga di tingkat nasional ya, Betul, Pak, betul, Pak. dan juga untuk menghidupkan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat Ya. yang penting, Pak ya. Kemudian saya juga ketua Ikatan Alumni Akuntansi Universitas Syahkuala, Syahkuala. Fakultas Ekonomi. Oh. Kemudian juga sebagai ketua Ikatan Pensiunan Bank Aceh Syariah. Oh, Masya Allah, luar Kemudian biasa. juga ketua alumni Semaya Negeri Melabu. Oh. Ketua IKABA, Ikatan Keluarga Besar Aceh Barat. Aceh Barat. Ya. Iya, Dan benar. juga ada beberapa ketua lain ya, yang itu tentu sangat menyenangkan bagi saya. Benar sekali, karena Pak. ini adalah kesempatan saya untuk terus bergerak. Betul. Walaupun saya tidak lagi dalam jabatan yang sibuk ya seperti wali kota Banda. Iya, Pak. Saya merasa bahwa selama ini saya bisa bersama masyarakat terus ya. Iya. Dan juga saya sempatkan dengan teman-teman ngopi bareng. Bersilaturahmi, Pak. Bersilaturahmi, ya. Benar sekali. Benar. Oke, itu kira-kira ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Bagaimana Bapak melihat Aceh dari sudut pandang kacamata Bapak? Bisa Bapak jelaskan sedikit? Dulu Aceh ini luar biasa. Luar biasa. Pada zamannya Sultan Iskandar Muda. Iskandar Muda, betul. Jayanya Aceh Jaya. pada saat itu. Betul, Pak. Namun Aceh itu awalnya itu kan karena adanya perdagangan Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Hindu, ya. Betul. Jadi maka itu diberikan nama Aceh. Iya. Kita sangat bangga dengan Aceh. Betul ya. sekali, Pak. Aceh itu luasnya 57.000
956 km persegi. Masya Itu Allah, luas, luar ya. biasa, luar biasa. Kemudian Heeh. terdiri dari 18 kabupaten Kabupaten, betul. dan 5 kota, 5 kota, Pak, ya? termasuk kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh, betul Dan sekali. 289 kecamatan Kecamatan, dan 6.514 desa atau kampung, ya. Oh, Kalau Masya istilah di Aceh itu Allah. Ya, ya. 6.500. Betul, betul. Kemudian Aceh ini kan dinobatkan sebagai daerah istimewa Aceh, Istimewa Aceh, karena betul. daerah khusus, ya. Iya. Dengan hasilnya yang luar biasa. Betul, melimpah, Pak, betul. Melimpah hasilnya. Betul, betul, Pak. Minyak bumi, Iya, iya. gas alam, Benar kemudian sekali. juga emas, batu bara, Benar ya. sekali. Banyak sekali hasil Ya. hutan, hasil perkebunan, hasil ya. pertanian, hasil kelautan, ya. Betul, betul. Dan sampai ke hasil pertanian tuh nilam, padi, dan berbagai pertanian iya, sayur-sayuran, sayur-sayuran di daerah Takengon, buah-buahan. Buah-buahan, betul. Memang maka itu Aceh itu tanah mulia. Tanah mulia, Jadi betul sekali. jadi maka itu kita harus berbangga ada di Aceh ini. Aceh ini, benar. Jadi alhamdulillah kita adalah masyarakat Aceh, ya, yang perlu kita syukuri, kita berada di negeri yang luar biasa ini. Iya, benar sekali, Pak. Pak, Provinsi Aceh kategorikan sebagai provinsi miskin. Apa pendapat Bapak itu? Saya pun bertanya-tanya itu, kenapa dikategorikan provinsi miskin? Padahal kita berlimpah, Pak. Iya, inilah yang kita menjadi heran. Betul, ya. Betul, Pak. Menjadi heran. Ya. Ini kita melihat bahwa kita bicara data nih, ya. Betul, Pak. Jangan kita bicara yang tidak konkret. Betul, ya. betul. Ini contohnya adalah perbandingan angka kemiskinan. Ya. Indonesia di tahun 2022 ini angka kemiskinannya adalah 9,54%. 9,54%. Sementara Aceh adalah 14,75%. Iya. Masih dikategorikan Aceh ini adalah daerah termiskin di Sumatera. Jadi inilah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa sumber alam Aceh, betul, Pak, itu luar biasa. Iya. Dan kesuburan Aceh itu luar biasa. Betul. Tapi kita miskin. Ini saya rasa sebabnya adalah yang pertama adalah pengelolaan sumber daya alamnya yang melimpah ini belum sampai kepada masyarakat, seharusnya diterima oleh masyarakat, sehingga memang ada dirasakan, tapi tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kita ini, kita bandingkan dengan daerah lain, ya, seperti Riau, luar biasa. Betul, Pak. Jadi sumber daya alamnya yang melimpah luas, tapi masyarakat belum menikmatinya semaksimal mungkin. Iya, Pak. Kemudian juga kita terpuruk dalam bidang pendidikan. Sebab kemiskinan itu salah satu juga adalah karena kebodohan. Jadi maka inilah yang kita harapkan. Betul sekali. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu bisa bermanfaat kepada masyarakat kita. Betul. Kemudian juga pendidikan di Aceh itu benar-benar bisa mendongkrak, bisa membuat anak-anak Aceh ini pintar, bisa anak-anak Aceh ini keluar dari kemiskinan karena pendidikannya ini hebat, ya. Betul sekali. Sekarang ini kan masih, kalau dulu ada saya lihat, ya, waktu awal-awal saya menjadi wali kota Banda Aceh, pendidikan Aceh itu 4 di bawah, paling rendah dari 34 provinsi di Indonesia itu. Tapi sekarang nggak tahu, saya nggak melihat data terakhir. Betul, Pak. Kan ini sangat kita sayangkan. Sudah rakyatnya miskin, kita tidak mendapatkan pendidikan yang layak, Pak. Yang layak, sehingga kita menjadi miskin, ya. Betul, Pak. Tapi alhamdulillah Banda Aceh, angka kemiskinannya 7,13%. 7,13%, ya. Itu dikategorikan adalah di bawah di bawah 2 digit, berada pada zona hijau. Angka kemiskinan. Betul sekali. Kemudian kita lihat lain lagi. Iya, Pak. Indeks pembangunan manusia. Betul. Itu kalau Indonesia itu 72,29%. Betul. Ya, 72,29%. Iya, Pak.
kemudian Aceh 72,18%, Iya. berada di bawah Indonesia, Iya. dan Banda Aceh 85,71%, nomor 2 di Indonesia setelah Yogyakarta dari 514 kabupaten kota se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi ini Oh, Masya Allah. kenapa kita tidak mendapatkan nilai yang tinggi? Iya. Karena yang pertama Aceh itu yang tadi, Iya, Pak. sebab penanganan ekonomi yang belum begitu memuaskan, membuat persentase ini. Kemudian Aceh juga belum kategori daerah Aceh sehat ya. Iya, iya Pak, iya Pak. Dan juga dari sisi pendidikan tadi. Pendidikannya, betul. Jadi kalau rasio daripada indeks pembangunan manusia ini rendah, Iya Pak. itulah sebabnya itu 3, karena ekonomi, karena pendidikan, dan kesehatan yang belum tertangani dengan baik. Jadi inilah yang kita harapkan. Benar. Bagaimana Aceh ke depan itu lebih baik ya. Iya Pak. Sehingga persoalan-persoalan, terutama sekali persoalan kemiskinan ini bisa dipecahkan. Iya. Ini kan kaya raya Pak. Sekarang kemiskinan makin banyak saya lihat. Apa solusi menurut Bapak untuk mengentaskan kemiskinan ini Pak? Iya, itulah yang saya sampaikan tadi, Iya, bahwa kalau tahu sebab itulah yang harus kita perbaiki ya. Betul, perbaiki, benar. Jadi maksudnya adalah yang pertama, bagaimana ke depan Pak, sumber daya alam Aceh yang masih tersisa. Ya, dan masih ada banyak saya rasa. Seperti minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, hasil hutan, kelautan, pertanian, perkebunan, kopi, nilam, dan keunikan-keunikan Aceh ya, termasuk sektor pariwisata seperti Sabang punya wisata bahari. Bahari, betul sekali Pak. Aceh Tengah luar biasa ya, dengan danau laut tawarnya. Aceh Besar dengan daerah pesisirnya yang pantai yang indah. Betul. Dan masih banyak keunikan-keunikan lain yang dimiliki oleh Aceh ya. Betul Pak. Jadi ini ke depan saya rasa harus ditangani secara serius dan bersama-sama, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Bagaimana kehebatan alam ini dan kehebatan Aceh ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Ini yang harus dilakukan, dan itu harus punya komitmen dari atas ya. Kalau masyarakat ini sudah begitulah ya. Kalau pemerintah tidak mengatur untuk kepentingan masyarakat, tentu secara otomatis ya ini masyarakat tetap seperti itu. Tapi kita yakin bahwa apa yang terjadi ini ke depan, siapapun pemimpin dalam tahun 2024 ini harus memikirkan tentang nasib rakyat Aceh yang miskin ini. Betul. Kemudian di samping itu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan. Ini solusi. Jadi dengan demikian, misalnya saya melihat itu bagaimana menciptakan SDM yang betul-betul handal, yang tidak hanya, sebenarnya kita punya handal tapi mungkin di daerah kita. Tapi kalau seandainya handal SDM-nya bisa bermanfaat untuk daerah lain, nah ini atau negara lain, nah ini kan peluang. Kita tahu kalau ada seleksi PNS saja, ini sedikit anak-anak kita kadang-kadang lulus ya. Sebab saya merasakan pada saat saya menjadi wali kota Banda Aceh. Ada diterima 250 orang, mungkin kita 50 orang kita itu memang kita nggak bisa atur ya. Betul Pak, bisa kita atur. Karena memang itu sudah peraturan seperti itu ya. Ini kan kenapa ini? Karena SDM kita masih lemah. Sekali. Jadi sehingga ini adalah menjadi juga skala prioritas. Kemudian penanganan kelebihan alam yang dimiliki oleh Aceh ya. Seperti Sabang itu kan bisa menjadi tempat destinasi wisata dunia. Betul sekali. Kemudian Aceh Besar,
Aceh Tengah, Banda Aceh sendiri ya. Betul, betul. Jadi ini apabila wisatawan sudah berdatangan ke Aceh sebanyak-banyaknya, secara otomatis ekonomi akan bangkit. Betul. Apalagi UMKM ya. UMKM ya. Kemudian di samping itu juga kita Aceh ini harus pergerakan UMKM, Oh, usaha seperti itu. mikro, kecil menengah, Betul. supaya terbuka lapangan kerja. Betul, betul. Jadi salah satu Banda Aceh ini bisa keluar dari kemiskinan adalah karena kita fokus, karena Banda Aceh ini kan kota dagang, kota jasa. Jadi kita fokus kepada dengan mendirikan Mahirah, betul. malah untuk membantu permodalan, mensupport Pak ya. memberikan uang-uang publik Betul. untuk membantu kepada masyarakat untuk bisa membuka usaha sehingga dan membantu permodalan kepada mereka ya. Betul Pak, betul. Jadi UMKM juga salah satu solusi. Kemudian menghidupkan dukungan yang besar kepada sektor pertanian. Sektor pertanian, kelautan. Ini laut ini luar biasa, laut ini kekayaan laut ini luar biasa, melimpah. Jadi ini harus tertata dengan baik dan harus disupport oleh pemerintah. Begitu juga dengan pertanian. Kita jangan lagi sayur ini harus dari luar. Benar. Telur dari luar, sayur dari luar. Semua dari luar. Jadi ini harus mindset ini harus dirubah. Betul sekali, betul. Mindset masyarakat juga harus dirubah, harus bisa keluar hal yang seperti ini, sehingga nanti justru Aceh yang akan menjual kelebihan-kelebihan yang kita miliki ini, seperti sayur dan lain-lain sebagainya. Bisa kita punya alam yang luas, betul. Tempat pertanian yang sangat memadai. Jadi kita bisa membantu itu. Betul sekali Pak. Membantu masyarakat untuk melakukan yang lebih hebat, lebih baik dengan dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah juga kita bagaimana memproduktifkan aset-aset tidur daerah. Banyak aset-aset yang dimiliki oleh Provinsi Aceh, dimiliki oleh daerah-daerah. Contohnya begini, dulu kita pasar Aceh itu kan sebelum ada mall, publik itu kan tidak bermanfaat. Betul. Kumuh sepertinya Pak. Kumuh sepertinya. Tapi dengan kita mendirikan MPP di situ, tumbuhlah para pelaku usaha kecil, pedagang-pedagang, hadir juga Suzia Mall di situ kan. Betul. Sehingga menciptakan daya beli yang tinggi bagi masyarakat. Ini juga masih banyak sekali di daerah Aceh ini yang aset-aset yang tidak produktif. Kemudian juga Provinsi Aceh itu harus membangun aset-aset produktif ke depan yang belum ada, misalnya Sabang, apa yang harus dibangun di sana sehingga menunjang sektor wisata Sabang. Banda Aceh, gitu juga sektor wisata. Kota Banda masih banyak yang harus dilakukan. Banda Aceh tidak punya mall misalnya kan, betul Pak. tapi ada yang dimiliki oleh Banda Aceh ataupun yang mendatangkan pendapatan bagi daerah. Kemudian bagaimana mendukung sektor wisata Aceh Tengah, kemudian juga daerah-daerah lain ya. Masih banyak lagi yang luar biasa hebatnya alam Aceh ini. Benar sekali Pak. 2024 ini, seandainya Bapak terpilih menjadi Gubernur Aceh, apa Bapak ada rencana melanjutkan seperti program Rumah Duafa? Iya, saya baru-baru ini mendapatkan penghargaan. Masa luar biasa. Iya. Sosok peduli duafa Pak ya. Penghargaan dari Serambi Indonesia. Iya Pak. Yaitu sosok peduli duafa. Iya, luar biasa. Ini perlu dipertanyakan secara pribadi saya. Ya mungkin kita bisa lihat sekarang ini kita duduk di rumah yang sangat menyenangkan. Betul. Tetapi bagaimana masyarakat kita itu yang duduk di pinggir laut, di pinggir sungai, yang di atas tanah. Ini coba kita seorang pejabat mungkin paling tidak sesuai ya. Betul. Jadi maka oleh karena itu
saya waktu saya menjadi wali kota Banda Aceh dulu, Iya, Pak. prioritas utama adalah pengentasan kemiskinan. Oh, Dan Masya Allah. bagaimana masyarakat duafa ini bisa terbantu dengan Betul, saya menjadi betul. wali kota Banda Aceh. Iya, Pak. Alhamdulillah di akhir masa jabatan saya Iya, Pak. bisa membangun dan merehab rumah duafa di kota Banda Aceh itu Iya. 800 unit. 800 unit, Pak. Ya, Oh, 800. luar. Baru-baru ini Serambi Iya. Indonesia memberikan Penghargaan, Pak ya. penghargaan Iya. sebagai sosok peduli Duafa. duafa di Iya, Aceh, iya. mungkin nih terbaik ya, Iya, Pak. satu-satunya. Iya. Itu saya kira hal yang harus saya terima ya. Betul, betul, Pak. Dan ini kan hanya Banda Aceh, Betul. tetapi berapa ribu rakyat miskin di Aceh Aceh, itu iya. ya, rakyat miskin di Aceh itu Iya, yang Pak. belum memiliki rumah yang layak. Rumah. Iya. Jadi maka saya bercita-cita Iya, ya, Pak. ya memang ini kan belum apa, Iya. sedang kita rintis. Rintis, betul. Bagaimana nanti mana tahu masyarakat dan pihak-pihak pengusung kita ya Iya, Pak. menginginkan saya menjadi gubernur Aceh, Betul. dan ini menjadi prioritas. Betul. Bangun rumah duafa adalah prioritas. Iya. Uang Aceh itu yang puluhan triliun, Iya. kenapa tidak 1 tahun 1 triliun atau 2 triliun khusus untuk bangun Rumah duafa, Pak ya. Saya juga Masya Allah. belum jelaskan tadi ya, Iya, Pak. penggunaan untuk cara pengentasan kemiskinan itu, Iya. termasuk penggunaan APBA Aceh Iya. dan Iya. APBK daerah-daerah. Daerah. Prioritaskan untuk pengentasan kemiskinan. Kemiskinan. Ini tambahan yang tadi ya. Iya, betul. Tambahan dalam hal bagaimana cara Ah, masyarakat kita ini keluar dari Iya, kemiskinan. betul. Begitu juga ini, kalau nanti Iya. uang APBA ini dan juga sepakat daerah-daerah juga membangun rumah duafa, saya rasa 3 tahun sudah mulai terasa rakyat Aceh sudah tidak tinggal lagi di rumah yang kumuh, di rumah yang tidak layak huni. Masya Ini Allah, sangat kita luar sayangkan. mulia Insya Allah. sekali Bapak ya niatnya ya. Bukan. Sekarang seperti saya katakan Iya, tadi, Pak. kita pejabat mungkin juga yang lain Betul, Pak. lebih hebat lagi, kita pun Betul. sudah begini sudah sangat kita syukuri Iya, ya. Pak. Ini semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Benar Tetapi sekali, yang Pak. jelas bahwa tanpa komitmen dari pemangku kekuasaan di Aceh ini untuk membantu para kaum miskin, Iya. ini kemiskinan akan makin parah Makin terus. parah, makin meningkat, Pak ya. Makin meningkat. Oh, Masya Allah. Jadi walaupun kita kaya raya di Aceh, Iya, Pak. tapi apabila ada komitmen pihak pemangku jabatan di Aceh untuk merubah nasib warga miskin ini, Benar, insya Allah itu akan bisa selesai. Saya yakin itu bisa. Betul sekali, Pak. Ya, Pak. Pak, bisa Bapak ceritakan sedikit keberhasilan dan prestasi Bapak selama Bapak memimpin Kota Banda Aceh, Pak? Saya mulai dari Bang Aceh lah dulu. Boleh. Dari Iya, Bang iya. Aceh dulu, Pak. Dari Bang Aceh dulu. Iya. Karena saya gini, Iya, itu Pak. tidak boleh saya tinggalkan. Betul Karena itu sekali. Bang Aceh itu adalah tempat saya apa istilahnya tuh Merintis, Pak. merintis sehingga saya menjadi wali kota. Betul. Ya kan? Bapak 2 periode di Bang Aceh, Pak Direktur, Pak ya? 2 periode. Iya. Saya bekerja di Bang Aceh Iya, Pak. tahun 1984 sampai 1984. dengan 2014. Betul, Pak. Jadi berapa 2010 ya? 2010. Iya. Berarti 20 berapa tahun itu ya? Hampir 27 tahun ya. Iya, benar. 27 tahun saya kerja di. Tapi 10 tahun saya menjadi direktur utama Bang Aceh mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Apa yang terjadi pada saat saya menjadi utama Bang Aceh? Iya. Bang Aceh itu sedang berada di BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Iya. Sedang sakit ya. Akibat daripada krisis moneter yang luar biasa parahnya. Iya, Pak. Ada 12 bank pembangunan daerah pada saat ini, tidak hanya Bank Aceh. Iya, Pak. Termasuk ada 11 lain, Bank Sumut juga ya. Iya, Pak. Kemudian pada saat itu pula Aceh sedang konflik yang berkepanjangan. Betul. Sampai dengan tahun 2005. Iya. Kemudian di tahun 2004 ya. 2004, Pak. Terjadi tsunami, gempa dan tsunami yang meluluh lantakkan berbagai aset daerah dan kerugian masyarakat yang luar biasa. Termasuk kerugian daripada Bank Aceh Syariah yang luar biasa. Iya, Pak.
Jadi di sini saya melihat bahwa itu adalah tidak mungkin lagi. Benar, Bank Pak. Aceh ini sudah bangkrut ya, sudah Iya, nggak mungkin. Tapi iya, apa yang terjadi? iya, Pak. Alhamdulillah, mulai saya menjabat Bank Aceh di tahun 2000, Iya, Bank Aceh dengan kerugiannya 103 miliar, iya, Pak. kemudian kredit macetnya waktu itu sudah mencapai 45%, Iya, capital adequacy ratio atau CAR-nya itu karnya. minus 25%, Iya, SDM-nya sudah nggak bergairah, benar, ya, benar, benar, Pak. kepercayaan masyarakat hilang, uang nggak ada. Iya, iya, Tapi saya hanya berdoa dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dukungan dari semua pihak, benar. terutama sekali dari para nasabah. Iya, Singkat ceritanya di tahun 2010 10, Pak. bank ini sudah bangkit dan luar biasa. Sudah sehat, sudah asetnya dari 660 miliar sudah menjadi 13 Oh, triliun. Masya Allah, luar biasa. Kemudian kantornya dari 35 sudah menjadi 101 kantor. Luar biasa SDM-nya peningkatannya. dari 460 sudah menjadi 1.600 SDM dan masih banyak lagi. Dan kesejahteraannya Iya, Pak. sudah dirasakan sangat luar biasa oleh masyarakat dan juga masyarakat sudah merasakan manfaatnya sebuah Bank Aceh Syariah, apalagi pada masa tsunami, Tsunami, ya, Pak. kita sangat maksimal memberikan bantuan kepada Bantuan. masyarakat. Betul, betul, Pak. Maka saya berani calon wali kota Banda Aceh. Iya, Ya. iya, iya, benar sekali. Kemudian Heeh. sebagai wali kota, Iya, saya di tahun 2017 sampai dengan 17, 2022. 22. Alhamdulillah, tadi sebagian sudah saya sampaikan, Iya, kita banyak yang kita lakukan perubahan di Kota Banda Aceh, mulai dari secara rasio ya. rasio. Secara rasio itu tadi angka kemiskinannya bisa kita turunkan menjadi 7,13%, Iya, Pak. indeks pembangunan manusianya menjadi apa namanya? Indeks pembangunan manusia menjadi 85,71%. Iya, iya, Pak. Iya. Kemudian juga alhamdulillah dari sisi pendidikan juga bisa kita berikan, melek pendidikan itu sudah 100% bahkan. Kemudian sekolah memenuhi SNP sudah mencapai 92,92%. Betul. Kemudian juga pelayanan PDAM ya, air bersih Air ya, bersih. yang Iya. dulu hanya 80%, alhamdulillah setelah saya menjadi wali kota sudah 93% lebih. 93%. Memang masih ada Luar yang perbaiki, biasa. tapi itu sudah dirasakan manfaat oleh Manfaatnya. Iya. masyarakat ya. Iya, Pak. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga cukup luar biasa, walaupun Iya. di tahun 2020 pernah minus Minus. Iya. 3,29% akibat daripada COVID-19. Saya memimpin Aceh itu dalam masa sulit ya. Masya Allah. Banda Aceh ya, Iya, dalam iya. masa sulit karena terjadinya COVID-19 yang COVID-19, berkepanjangan iya. 2 tahun berturut gitu Betul, ya, betul, Pak. mengganggu pendapatan Kota Banda Iya. Aceh. Dan alhamdulillah di tahun 2021 melejit 5,53% Masya pertumbuhan ekonomi Allah. Kota Banda Aceh. Banda Aceh. Nah, ini perlu kita syukuri bersama. Iya. Dan yang lainnya, Iya, Pak. kita alhamdulillah berhasil mendirikan PT Mahirah Muamalah Syariah untuk Iya. membantu permodalan para UMKM di Kota Banda Benar Aceh sekali. dan bahkan bisa membumi hanguskan rentenir ya. Iya, iya. Hanya dulu 80% para pelaku usaha berusaha dengan rentenir, sekarang di terakhir ini tinggal 2% lagi. Saya ya. pernah melihat Bapak menerbitkan buku itu ya, Pak ya. Oh iya ya, Iya, buku. tapi saya tidak bawa. Tapi Iya, bukunya adalah iya. buku Ala Aminullah Perangi Rentenir. Iya, benar, benar. Ya, Heeh. itu buku itu sebagai catatan saya Iya, Pak. atas keberhasilan membasmi rentenir di Kota Rentenir, Banda. iya. Kemudian di samping itu juga kita mendirikan mall pelayanan publik di Pasar Aceh itu. Oh, Masya Itu kan mall Allah. pelayanan publik terbaik di Sumatera Sumatera sekarang, ya. Iya, iya, dan iya, Pak. bisa referensi untuk percontohan untuk didirikan di daerah lain. Daerah Dan lain sudah ya. banyak yang Iya. edukasi ya, sudah banyak yang sudah ditiru ke situ. Masya Allah. Kemudian juga pemindahan pasar Penayung ke Pasar Mahira, kemudian juga merubah daerah kumuh
Krung Daroy Daroy. menjadi daerah indah. Sekarang Indah. dulu kan Kota Banda Aceh paling kumuh di situ. Betul, betul Pak. Betul. Mendirikan perpustakaan bertaraf nasional ya, dan bahkan bertaraf internasional. Dan merubah nuansa Kota Banda Aceh. Dari tamannya, dari kebersihannya, dari trotoarnya yang ada ini ya. Kemudian lightingnya ya, saya lihat lightingnya bagus sekali lightingnya. Jadi ini kan ide-ide ini kan perlu. Kota itu kan disukai oleh pengunjung ke sini, wisatawan, terutama karena keindahannya, kebersihannya. Betul. Jadi itu menjadi skala prioritas. Jadi untuk seperti bagaimana menciptakan kebersihan Kota Banda Aceh, sejak dari awal saya membuat call center. Sehingga siapa di mana saja yang kotor kita langsung ditelepon, kita ambil. Kemudian menyiapkan seluruh becak sampah. 90 desa itu punya becak sampah untuk mengumpulkan dulu problemnya. Dan kemudian menyediakan puluhan mobil angkutan sampah. Masya Allah. Dan membetulkan TPA yang ada di di Aceh Besar, di Belam Bintang itu menjadi bersih ya, bukan menjadi bersih, menjadi tertib ya. Sebagai tempat penanganan sampah terakhir TPA. Benar sekali Pak. Dan alhamdulillah masih banyak di sisi pendidikan, di sisi prasarana atau gedung-gedung rumah-rumah pendidikan ini juga banyak yang sudah kita perbaiki. Kita sesuaikan juga jalan-jalan di Kota Banda Aceh pada saat itu banyak menjadi prioritas kita untuk kita bangun, termasuk juga banyak kita bantu masjid-masjid yang ada di Kota Banda Aceh. Untuk closing ini berikan masukan sedikit untuk warga Aceh khususnya dan warga Kota Banda Aceh. Oh iya. Saya rasa kita dalam situasi yang daerah ini ya masih miskin ya, tentu kita ke depan kita berharap masyarakat ini harus lebih pintar di dalam memilih kepemimpinan siapapun ya. Siapapun nanti yang pemimpin yang benar-benar pro kepada rakyat. Pada rakyatnya. Pro yang memperhatikan situasi ini sehingga bisa merubah nasib rakyat Aceh ini tidak di dalam belenggu kemiskinan. Jadi kita jangan salah pilih lagi. Jangan salah pilih sehingga angka kemiskinan terus bertambah. Betul. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita, anggap saja ini yang sudah kita akan mulai lagi ke depan di tahun 2024 dengan suasana baru. Begitu juga kalau Banda Aceh bagaimana yang sudah baik, tentu ini sama-sama kita pertahankan ya. Benar itu Pak. Supaya apa yang kita capai ini menjadi rahmat bagi kita semua. Sekarang Bapak sudah beralih dari bola kaki menjadi tenis Pak ya. Oh iya, saya orangnya yang saya kira paling rutin berolahraga. Dulu saya kan tahu sendiri, sebutkan kan Bang Malvino kan juga sebagai pemain bola. Benar sekali Pak. Saya dikenal sebagai siapa dulu? Roberto Carlos. Kenapa? Di sisa-sisa kemarin baru main kita adakan menjelang puasa kemarin ada main bola. Sempat juga saya crossing sekali ya. Masya Allah, luar biasa. Dan itu handball dan akhirnya terciptakan gol dan sehingga tim Awak-Awai Persiraja itu menang 2-1 menjadi juara kemarin. Masya Allah, luar biasa. Itu sudah saya tuh sudah berat ya. Terutama sekali kaki saya ini sudah tidak familiar lagi dengan bola, tapi sekali-sekali nggak apa-apa lah ya. Untuk tetap menjaga silaturahmi dengan teman-teman dan sebagai hiburan kita bersama. Tapi akhir-akhir ini sejak tahun 2017 setelah kaki saya cedera, saya fokus ke tenis. Pak ya. Ke tenis, dan tenis sekarang saya sangat ingin kalau ada siapa penantang untuk di Aceh ini terutama sekali ya. U90, U100, U105, U115, 120. Saya suka kalau ada lawan yang betul-betul ideal. Dan di sini kebetulan ini kan. Oh Masya Allah, apa itu Pak? Itu semuanya ini ya medalinya Pak ya? Ini kan luar biasa. Ini yang ini aja nih. Ini masih ada dalam lagi ya? Iya Pak. Jadi luar biasa. Ini
ini yang Iya, perunggu. perunggu ya. Bukan perunggu, apa namanya nih? Medali ya. Medalinya. Medali emas. Ini semua medali emas, nggak ada yang perunggu nih. Ya, Luar semua medali biasa. emas. Iya. Dan kalau piala-piala itu Iya. semua saya tempatkan di Ada tempat khususnya. ada tempat khusus di kantor DPD PAN. Oh, Itu Masya nanti bisa Allah. diambil ya. Iya, 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 Bisa Pak. nanti di sorting sebentar Syuting ya, iya, untuk iya. memperlihatkan sekilas ya. Betul, betul, Pak, betul, Pak. Nah, itu Betul. apa namanya? Saya tradisi juara ya. Iya, Pak. Ah, Ada ini filosofinya, Bapak. Saya dengar itu Nah, main bola ya atau main apa itu. begini, kita kan kalau main-main ini kan itu Iya. kan main boleh atau tidak, Iya. tapi menang wajib. Menang wajib. Benar sekali. Aduh, luar biasa. Nanti mungkin bisa dikonekkan kembali ya. Iya, Pak. Salah satu juga yang sukses kita di Banda Aceh adalah Iya. mengangkat UMKM. Iya, mengangkat UMKM. Oh. Dari 8.900 tahun 2016 sebelum saya menjadi wali kota Banda Iya, Aceh Pak. menjadi 17.300 Masya Allah, luar biasa. UMKM. Benar, benar. Inilah yang membuat warga Banda Aceh sedikit lega, Iya. punya pendapatan karena alhamdulillah bisa bergerak usaha di UMKM. Benar, benar, Pak. Dan bahkan saya dengar terakhir dari Kepala Dinas UMKM di Iya. tahun 2000 ini setelah ditata kembali dan diinventarisasi kembali sudah menjadi 35.000 bahkan. Meningkat, Pak ya? Meningkat Oh, sekali. Masya Allah. 94%. Iya, iya. Jadi kembali ke olahraga. Iya. Ini saat ini juga saya terus berolahraga karena olahraga itu begini. Iya, Yang Pak. pertama adalah silaturahmi. Silaturahmi. Yang ya, kedua benar. adalah kesehatan. Iya. Mungkin orang bisa melihat ya, kita umur sudah 65 tahun, tapi kita merasa Segar, Bapak. Muka fresh selalu ya. masih bisa makan apa sajalah Iya, ya. iya, Pak. Tentu tidak banyak-banyak ya. Benar, benar. Jangan berlebihan. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah silaturahmi, kesehatan, kemudian hiburan bagi Hiburan, kita. betul. Kemudian juga menghidupkan ekonomi ya. Tepat Kita sekali. begitu kita main, beli kue, beli Iya, minum, beli iya. entah apa ya, Iya. udah masyarakat kita bisa Iya. hidup dengan kita olahraga. Benar. Dan tentu prestasi itu juga perlu ya. Sangat perlu, Pak. Sangat perlu prestasi itu. Iya, begitu ya. Iya. Dan memotivasi orang lain. Iya. Dengan saya teknis seluruh Aceh, Bapeti hidup semua. Hidup semua, benar. Ini satu-satunya daerah yang punya Bapeti seluruh kabupaten kota adalah Aceh di seluruh Indonesia, tidak semua. Allah. Somun aja belum ada. Somun belum ada, Pak? Belum ada Bapeti. Oh, Masya Allah. Jadi, luar biasa. Kita sudah punya seluruh Aceh dan hidup semua. Oh, luar biasa. Ini kan alhamdulillah kan sudah bisa menyehatkan teman-teman Iya. di daerah lain karena kita yang memulai dari ini dari Kota Banda Aceh di provinsi yang membangkitkan pertanian dan sering kita adakan event. Sebelum puasa juga kita mengadakan event antar pensiun. Antar pensiun. Dan juaranya adalah Aminul Lausan. Wah, luar biasa Bang Carlos. Teman-teman, bahwasanya Bang Carlos ini totalitas tanpa batas. Yeah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, udah menyempatkan diri di wawancara eksklusif kami. Sukses terus untuk Bapak. Mudah-mudahan sehat terus dan bisa membangun kota Banda Aceh dan Aceh khususnya. Mudah-mudahan nanti di 2024 ini bisa terpilih menjadi gubernur Aceh. Iya, kita memang alhamdulillah semoga kita diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala terus ya. Ke depan kita fokus Banda Aceh maupun Aceh yang kita sangat punya cita-cita menjadi Banda Aceh Gemilang dan bahkan Aceh Gemilang. Aceh Gemilang. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.